lagi di podcast Ini Mitra. Salam vokasi, vokasi kuat, vokasi hebat, menguatkan Indonesia. Sobat Mitra, kali ini aku lagi bersama salah satu siswa yang namanya sudah tidak asing di benak kalian. Kalian tahu gak siapa? Ya, ini adalah Kak Ilham, OSIS pertama kita di Mitra Industri 03. Boleh kenalan, Kak? Boleh. Ya, perkenalkan, nama saya Ilham Nurfainuddin dari kelas 12 TK R3. Kak, boleh kilas balik sedikit gak? Kenapa kakak milih SMK Mitra Industri buat jadi pelabuhan selanjutnya dalam menempuh pendidikan? Dan kenapa kakak memilih jurusan TKR? Kenapa saya memilih SMK Mitra Industri menjadi pelabuhan pendidikan selanjutnya? Karena saya tuh sempat kagum dari video-video SMK Mitra Industri yang sering lewat di sosial media saya, di TikTok saya. Itu kayak SMK Mitra Industri itu keren banget gitu, kayak disiplinnya tuh bisa ngebentuk mental-mental kita sebagai siswanya seperti itu. Dan kenapa saya memilih di jurusan TKR? Karena kebetulan saya emang pengen banget nih ngerasain kayak bongkar-bongkar mobil gitu, mencari passion di bidang bengkel itu. Saya pengen banget gitu, seperti itu. Kalau boleh tahu nih Kak, kenapa ketua OSIS antara Mitra Industri 0 yang pusat dan 03 itu dipisah Kak? Padahal pada saat kakak terpilih, Mitra Industri 03 ini belum berubah nama, yang semulanya di Mitra Industri Kampus Putra Dharma. Kenapa dipisah ya? Kalau itu sih saya belum tahu pasti, tapi kayaknya kalau dipisahnya itu biar si SMK Mitra Industri 03 ini kan pengen berdiri nih. Nah, dimulailah dari angkatan saya biar ada penerus-penerusnya di angkatan selanjutnya seperti itu untuk di 03. Kak, aku mau tahu dong, apa alasan kakak buat menjadi ketua OSIS Mitra Industri 03 yang pertama? Kalau alasan buat jadi ketua OSISnya sih sebenarnya saya awalnya kayak cuman nggak tahu apa-apa gitu ya. Saya tuh awalnya tuh cuman emang kepilih dan diikutin buat tes-tes ketua OSIS gitu secara bertahap, dan saya jalanin aja, saya pantengin aja terus ikutin alurnya. Ternyata saya kepilih sampai menjadi paslon seperti itu. Dan pas ketika debat dan ketika pemilos itu tiba, itu ketika diumumin nama saya, ternyata nama saya yang terpilih. Dan itu pun saya merasa seneng juga sih pasti, karena sebenarnya sebelumnya nggak ada pengen jadi ketua, tiba-tiba kepilih, jadi ya harus bertanggung jawab atas hal itu seperti itu. Emang Kak Ilham dulu di OSIS itu sekbid apa Kak? Dulu sebelum menjabat itu saya di sekbid kebersihan. Wah, mantap. Kira-kira lika-liku apa aja nih Kak yang kakak hadapin selama memimpin organisasi, dan gimana cara kakak menanganinnya gitu kalau ada problem atau Lika-liku ya? Lika-liku mah banyak banget. Banyak boleh tuh banget. Kak ceritain sedikit. Kalau lika-liku itu kayak pastinya nih ada miskomunikasi, itu pasti sering banget tuh di dalam organisasi. Dan cara saya ngatasinnya itu ya pasti pertama saya cari dulu sumber miskomunikasinya itu di mana. Solusinya gitu ya Ya, Kak. kita cari bareng-bareng nih. Kita rembukin semuanya bareng-bareng. Terus nanti ketika udah ketemu 1, 2, 3, baru ke saya pilah nih baiknya gimana. Setelah saya pilah, baru saya majuin ke pembina dan keputusan ada dari pembina gitu. Keren Kak Ilham. Ya, terima kasih. Nah Kak, selama menjabat menjadi ketua OSIS, ada gak sih Kak yang bikin semangat Kak Ilham buat balik terus lanjut? Kalau kakak nih OSIS gitu, ketua OSIS, terus pernah gak sih Kak sampai ada di titik kayak capek banget nih, pengen nyerah aja gitu, pengen mundurin diri dari ketua OSIS gitu? Pernah gak sih Kak? Pernah, itu pernah ada di titik terendah di mana saya tuh pengen banget, udah capek nggak tahu harus kemana, udah bener-bener lelah. Dan
ya pokoknya udah benar-benar pengen keluar dari ketua OSIS, tapi di situ ada menjawab gitu. iya ada tanggung jawab yang harus saya pegang. Saya harus bangkit lagi dan saya harus mencari solusi gimana caranya saya biar tetap bertahan di OSIS seperti itu. Wah, mantap sih. Tapi ada gak sih kak pelajaran yang kakak dapet selama menjadi ketua OSIS dan kakak terapin nih di dunia sehari-hari kakak sampai sekarang gitu? Ada, itu Apa tuh, Kak? pelajaran public speaking tentunya. Iya sih itu. Ya, pastinya di pelajaran public speaking itu kan sangat berguna ya. Iya berguna. Dari sebelum saya masuk organisasi, sebelum saya masuk OSIS itu saya benar-benar nggak bisa ngomong di depan. Dan setelah saya masuk OSIS, saya masuk organisasi, saya sangat sebenarnya bisa buat public speaking seperti presentasi. Itu saya sangat senang dan saya sangat bisa jago gitu. Itu ada di saya. Jadi itu kayak apa sih ya, kayak setelah jadi OSIS nih jadi ada banyak pelajaran gitu ya Banyak kak. banget gitu. Tapi momen yang paling kakak ingat pas menjabat jadi OSIS itu kayak memori kakak, entah itu selama menjabat jadi OSIS atau pas sebelum jadi OSIS, itu ada gak sih kak? Ada sih, kalau buat yang pas menjabat jadi ketua OSIS itu ada. Saya tuh kangen ketika lagi melaksanakan weekly meeting, terus monthly meeting, itu saya Iya kangen itu. banget posisi itu, karena dimana seluruh anggota OSIS itu berkumpul jadi satu, terus melihat laporan-laporan, terus mendiskusikan masalah, menyelesaikan masalah seperti itu saya kangen banget di posisi itu. Iya, Kak Ilham udah terakhir ya kak yang mana Iya, udah leadnya. terakhir. Oke, kira-kira nih kak, ada nggak pesan yang ingin kakak sampaikan untuk sobat mitra sekarang gitu? Pesan saya itu selalu semangat, terus jangan pantang menyerah pastinya. Habis itu selalu ingat apa mimpi kalian sebelum kalian bergerak seperti itu. Oke, mantap. Ternyata perbincangan kita hari ini udah selesai nih kak. Terima kasih Kak Ilham atas kesempatannya untuk hadir di podcast kita kali ini. Semoga apa yang kakak impikan dapat menjadi kenyataan. Dan terima kasih juga buat Sobat Mitra yang telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di podcast Ini Mitra selanjutnya. Bye-bye!